Hai semuanya, perkenalkan nama aku Rizky. Nama aku Dimas, selamat datang di Sejarah kita, cerita lama, obrolan baru. Inilah sejarah kita. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang Gerindo atau lebih lengkapnya Gerakan Rakyat Indonesia yang menjadi pada tahun 1930-an. Tapi hari ini kita nggak sendirian nih, jadi kita akan bergabung dengan Tara. Halo guys, kenalin nama gue Jordan. Baik Jordan, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih, perasaan kamu setelah bergabung dengan kami gimana? Yang pastinya perasaan saya ini senang karena telah diundang di episode podcast sejarah kita. Nah, baik Jordan. Sebelumnya bisa nggak sih kamu kasih tahu kita nih sedikit aja gitu secara singkat apa sih Gerindo itu? Oke, jadi biar gue jelasin ke kalian dan juga penonton, kalau Gerindo itu merupakan organisasi politik yang berdiri pada tahun 1937 pada tanggal 20 Mei, yang dimana tujuannya itu adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan merupakan organisasi politik yang ada di ranah kooperatif. Kooperatif, maksud kooperatif itu gimana ya? Jadi maksud dari kooperatifnya itu, kalau di Indonesia itu ada organisasi yang dimana ada dua kubu, yaitu adalah kooperatif dan juga non kooperatif. Yang dimana kalau non kooperatif itu adalah merupakan suatu perlawanan dilakukan oleh organisasi yang dimana perlawanan itu secara ilegal. Dan kalau secara kooperatif itu merupakan suatu perjuangan yang dilakukan secara legal karena masih dengan persetujuan oleh pihak kolonial Belanda. Oh, jadi Gerindo berjuang untuk kepentingan dan kebebasan masyarakat, namun tidak dengan secara drastis atau radikal, melainkan dengan cara konservatif dan stabil. Betul Rizky, tepat sekali. Nah, kalau gitu aku mau tanya dong, Gerindo itu berdiri pada tahun kapan dan didirikan oleh siapa? Oke, jadi Gerindo itu tokoh utamanya atau pendirinya itu bernama Amir Syarifuddin, yang dimana didirikan resminya itu pada tanggal 23 Mei 1937 di Jakarta. Nah, terus tujuan utama Gerindo itu untuk apa ya? Yang pastinya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau Gerakan Rakyat Indonesia itu tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi maupun di pendidikan. Nah, dari percakapan tadi, aku mau tanya nih Jordan, selain menjadi pendiri, si Amir Syarifuddin ini karakternya bagaimana sih? Amir Syarifuddin itu memiliki sifat atau watak atau karakter yang pastinya dia menentang sosialisme dan juga kolonialisme yang dilakukan oleh penjajahan. Nah, kalau misalnya selain tadi kan ada tokohnya Amir Syarifuddin nih. Selain Amir Syarifuddin itu ada tokoh-tokoh lain nggak sih di Partai Gerindo ini? Pastinya ada juga sosok-sosok tokoh-tokoh yang membantu Amir Syarifuddin dalam menggerakkan organisasi ini, seperti Muhammad Yamin yang dimana beliau menggerakkan organisasi ini di bidang pendidikan dan kebudayaan. Terus juga ada Ahmad Kapaudani yang dimana dia juga membantu Amir Syarifuddin itu untuk menyuarakan terkait perlawanan kolonialisme, dan juga masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya yang membantu organisasi tersebut. Wih, banyak banget deh tokoh-tokoh yang terlibat di Partai Gerindo yang membantu rakyat Indonesia ini. Nah, selanjutnya saya mau nanya nih, kontribusi organisasi Gerindo ini ada apa aja ya? Oke, jadi kontribusi Gerindo itu untuk Indonesia itu banyak, yang pastinya adalah menentang sosialisme dan kolonialisme terhadap penjajah yang dilakukan oleh Jerman, Jepang hingga Belanda. Tapi pada saat di Belanda itu mereka seperti mendukung atau bersebelah, tetapi mengharapkan kemerdekaan yang dilakukan oleh Belanda. Dan juga Gerindo itu memperjuangkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia
Indonesia, mulai dari berbagai banyak bidang seperti pendidikan, politik, dan juga lain-lain, serta banyak ikut dalam aktivitas-aktivitas organisasi seperti GAPI atau GAPI, yaitu Gabungan Politik Indonesia, yang dimana itu memiliki semboyan Indonesia Berparlemen. Wah, keren banget. Tapi kalau boleh tahu, Gerindo itu bubar karena apa sih juga? Gerindo itu bubar karena pada saat itu tahun 1942 Jepang itu menduduki wilayah Hindia Belanda atau sekarang bisa disebutnya itu adalah negara Indonesia. Dan pada saat itu Jepang itu menyuarakan kalau tidak ada atau larangan adanya organisasi politik yang ada di Indonesia, termasuk oleh Gerindo, yaitu Gerakan Nasional Indonesia. Karena pengaruh dari organisasi politik Indonesia bagi Jepang itu takutnya ada perlawanan nasionalisme yang dilakukan sehingga Jepang membuat larangan tersebut. Baik, itu semua pertanyaan dari kami. Oh iya, Dokter, bisa nggak berikan kesimpulan dalam nilai penting Gerindo dalam menjaga generasi muda sekarang? Oke, baik. Saya akan memberi kesimpulan mengenai salah satu organisasi politik yang dibahas di obrolan ini, bahwa setiap perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat atau suatu bangsa itu tidak harus dengan perlakuan atau dengan kekerasan, tetapi bisa dilakukan dengan cara yaitu menyuarakan pendapat atau menyuarakan suatu interaksi yang dapat membebaskan suatu kemerdekaan bangsa. Wah, gue setuju banget sih. Karena kebangsaan itu nggak hanya soal perlawanan aja, tapi juga bisa soal kerjasama dan juga kesadaran masing-masing. Wah, udah panjang banget nih videonya. Terima kasih banyak ya semuanya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada Jordan yang udah mau hadir di acara podcast sejarah kita. Terima kasih banyak Jordan. Oke, gue juga terima kasih buat Rizky dan juga Dimas yang udah mengundang gue buat menceritakan sejarah Gerindo mengenai kontribusi yang dilakukan untuk Indonesia, dan juga terima kasih buat para pendengar yang udah menonton dan mendengarkan kisah perjuangan salah satu organisasi politik Indonesia. Baik, mungkin segitu saja episode yang bisa kita sampaikan kali ini. Terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton sampai akhir hingga menemani akhir podcast kita. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.